Perbincangan tentang Gen Z selalu menarik perhatian. Dan hari-hari ini kita menyaksikan Gen Z mulai berkarir di banyak perusahaan. Walaupun kita saksikan juga terjadi gelombang PHK, tetapi Gen Z yang jumlahnya sangat besar ini mulai memasuki dunia kerja dan mulai tampak perbedaan dengan generasi di atasnya. Sesederhana banyak sekali generasi yang lebih senior yang bertanya, kok saya susah ya memahami mereka? Misalnya saja begini, suatu ketika ada seorang karyawan Gen Z tidak masuk kerja dan kemudian memberitahu atasannya, telepon kepada kantor, dan kemudian tentu saja seniornya ini berpikir bahwa dia sedang mengalami salah satu seperti yang sering kita pikirkan. Biasanya kan orang tidak masuk karena sakit, sampai demam, atau bahkan sampai dirawat di rumah sakit, atau ada anggota keluarga yang harus diurus, atau barangkali ada kedukaan. Kita berpikir ada urgensi seperti itu. Tetapi jawaban yang diberikan Gen Z sungguh sangat mencengangkan. Kucing saya sedang sakit. Seperti itulah jawaban jujur yang didapat oleh banyak senior yang bekerja di perusahaan, apakah itu generasi milenial atau generasi yang lebih senior di atasnya lagi. Mereka semua mengatakan sulit memahaminya. Sesulit itu pula karena bondingnya juga berbeda. Dan saya pernah mengatakan pula bahwa generasi ini memang sejak kecil dikawal oleh Komnas HAM Anak dan juga tidak dipelonco ketika mereka kuliah. Jadi tentu saja mereka lebih sensitif, apalagi kemudian melewati masa-masa pandemi. Masa pandemi membuat semua orang kemudian harus menahan diri. Mereka berada di keramaian, di tengah-tengah hidupnya yang sepi, hanya seorang diri di kamar. Tapi dia merasa ada banyak orang di sekitarnya. Dan generasi ini tidak bisa mengekspresikan perasaannya, sehingga ketika ada sesuatu terjadi, mereka lebih banyak langsung mengambil tindakan. Seperti misalnya, kenapa sih generasi ini tidak loyal? Baru bekerja beberapa minggu sudah berhenti. Bahkan ada yang beberapa hari masuknya susah, seleksinya ketat sekali. Tapi kemudian berhenti. Yang lain baru bekerja 1 tahun sudah minta berhenti. 6 bulan berhenti. Jadi generasi ini dikenal sebagai generasi yang tidak loyal dan tidak berbicara. Dan ketika ditanya ya jawabannya sederhana saja, saya mau berhenti. Generasi seperti ini seringkali juga disebut lebih merasakan apa yang dia pikirkan dari orang lain itu adalah sesuatu yang mengganggu dia. Dia hanya bertanya, kenapa ya mereka melakukan itu? Ketimbang dia bertanya, bagaimana caranya supaya saya bisa menjadi karyawan teladan? Bagaimana supaya saya survive? Bagaimana supaya karir saya bagus? Supaya saya bisa betah bekerja dan kemudian pengetahuan saya tambah baik di sana. Dan akhirnya kita saksikan hari-hari ini pula banyak PHK di banyak perusahaan. Dan ketika pilihan banyak, barangkali tidak masalah, tapi kalau pilihan makin terbatas, tentu akan menjadi problem. Tidak mungkin juga orang yang tidak punya pengalaman semuanya bisa sukses menjadi entrepreneur atau melakukan self-employed. Tentu saja ada tahapan-tahapannya. Nah, hari ini saya ingin bicara kepada Anda tentang sesuatu yang berbeda, bukan suasana dalam pekerjaan, tetapi adalah consumer culture. Ini adalah budaya konsumsi, budaya belanja, budaya yang perlu dipahami oleh siapa saja yang ingin memasarkan suatu produk. Setidaknya ada 2 hal yang kami catat. Yang pertama adalah on-demand culture. Dan yang kedua adalah switching culture. Dan keduanya saling berhubungan. On-demand culture. Ini adalah budaya yang muncul karena adanya teknologi yang memungkinkan semua pelaku usaha yang menangkap data atau memiliki data capture membaca perilaku pelanggannya. Sehingga segmentasi bukan lagi sekedar demografi atau psikografi, tetapi sudah lebih spesifik lagi, yaitu behavioral segmentation. Segmentasi berdasarkan perilaku real yang dialami dan dilakukan orang itu. Sehingga belum saja orang itu memahami dia butuh apa, kita sudah bisa menyodorkan, memberikan rekomendasi apa yang harus dibeli. Dan itulah jejak digital yang ditangkap oleh mesin. Learning machine dan kemudian akhirnya menangkap data dan kemudian kita bisa memberikan sesuatu serba instan. Seperti yang tadi saya sebutkan, belum saja konsumennya tahu atau mengekspresikan dia ingin apa, kita sudah bisa mendahului mereka dan memberikan rekomendasi. Jadi ada sebuah proses di mana ini adalah bergeraknya disebut ultra fast. Bukan sekedar fast tapi ultra fast. Sehingga kemudian ini bisa diberikan secara instan. Dan on-demand culture ini menjadi unik karena dulu kita berpikir konsumen itu bisa kita generalisasikan. Misalnya saja Anda ingin membuat shampoo. Shampoo itu kita
batasi saja. Shampoo ini untuk perempuan yang rambutnya panjang, iklannya adalah bintang iklan perempuan, rambut panjang, bergelombang, cantik sekali. Sedangkan yang satu lagi adalah untuk segmen laki-laki. Tapi hari ini kita tampaknya tidak cukup melakukan itu karena kita bisa membaca lebih siapa konsumen kita, siapa yang membeli dan siapa yang sedang memesan barang ini. Kita bisa bedakan misalnya saja untuk pria yang rambutnya jabrik, untuk pria yang rambutnya keriting, berombak, rambut lurus, dan sebagainya. Lalu untuk segmen perempuan juga kita bisa bedakan antara yang berhijab dengan yang tidak berhijab. Lalu juga yang rambutnya lurus, rambutnya bergelombang, dan lain sebagainya. Jadi segmen semakin banyak. Dan segmen itu menceritakan dirinya sendiri lalu dibaca oleh mesin. Jadi dengan demikian maka on-demand culture ini bisa memberikan sesuai dengan segmen. Dan akibatnya maka niche itu bisa di-create banyak sekali. Ceruk-ceruk pasar yang kecil-kecil. Dulu barangkali ini menjadi satu kesulitan. Karena produsen pun dikunci oleh pendekatan produksi massal. Dan kita belajar teori ekonomi bahwa yang baik itu pada pesanan jumlah tertentu. Dan produksinya harus produksi massal pada jumlah tertentu. Sehingga kita bisa mencapai suatu kondisi yang kita sebut skala ekonomis. Jadi kurva cost-nya itu turun gini dari atas, kalau kita bikin sedikit, dia turun-turun makin lama, sampai jumlah besar, cost-nya yang terendah ada di sini. Kalau kita produksi lebih banyak lagi, cost-nya akan naik. Dia berhenti di sini. Tapi hari ini, mesin-mesin produksi sudah berubah untuk menjawab kebutuhan ini. Kurvanya tidak lagi berbentuk seperti huruf V atau huruf U, ya seperti tadi saya sebutkan, melengkung ke bawah, tetapi dia lebih datar. Lebih datar sehingga memang cost-nya turun kalau jumlahnya lebih besar, tapi turunnya tidak banyak. Sehingga kemudian bisa kita ciptakan pasar dengan jumlah yang kecil-kecil. Tadinya kita bikin 1 juta botol, sehingga kemudian biaya produksinya Rp500. Hari ini kita bisa membuat produksi dengan jumlah kuantitas yang jauh lebih rendah. Katakanlah bukan 1 juta botol, karena segmennya bukan hanya satu gender, laki-laki saja atau perempuan saja. Tetapi di sini kita bisa bedakan dalam 10 segmen. Masing-masing 100.000 botol dan cost-nya tidak jauh berbeda. Jadi 100.000 ini adalah yang disebut sebagai ceruk-ceruk pasar. Nah, akibatnya apa yang terjadi kalau segala sesuatu itu bisa serba instan diberikan kepada customer dan customernya kemudian akhirnya paham bahwa anytime saya mau itu ada. Dan kemudian perilakunya berubah menjadi lebih disesuaikan dengan keadaan pada saat itu. Inilah situasi yang kita sebut di mana generasi baru ini lebih mengutamakan akses daripada permanent ownership. Sehingga akibatnya kalau kita perlu kendaraan, kita tinggal hubungi sebentar, langsung beberapa menit kemudian dia sudah hadir di depan kita. Kalau sudah begitu, Gen Z kemudian berpikir, buat apa ya saya punya mobil? Buat apa saya punya garasi? Buat apa saya memiliki sesuatu yang besar yang sebetulnya uangnya bisa saya pakai buat jalan-jalan. Dan ini berlaku bagi banyak kategori produk. Mulai dari kendaraan atau transportasi, rumah, sampai segala macam kebutuhan-kebutuhan termasuk musik. Bayangkan dulu generasi saya kalau ingin mendengarkan musik harus membeli kaset atau CD. Kami pergi ke toko musik dan kami perlu waktu beberapa menit atau beberapa jam bahkan untuk memilih mana kaset atau musik yang kita sukai. Kita dengarkan sedikit-sedikit, lalu kita ganti, kita coba lagi yang lain. Setelah 1 jam baru kita bisa putuskan kita beli yang mana. Tapi hari ini bagi Gen Z, dia cukup mengakses di Spotify. Bahkan tidak perlu mendengarkan radio. Spotify itu sudah memilihkan produk atau musik yang sesuai dengan perilaku orang yang mendengarkannya. Kalau kita mendengarkan radio, ini radio untuk banyak orang, bukan hanya untuk satu orang. Tapi Spotify bisa mengarahkan musik sesuai dengan orangnya yang berbeda-beda tadi. Lantas kemudian kita juga melihat on-demand culture ini terjadi karena adanya data dan pendekatan algoritmik. Ada algoritma, tapi algoritma ini sekarang dilengkapi dengan software, data, machine learning, dan sebagainya. Akibatnya sekarang marketingnya kita sebut sebagai algorithmic marketing yang merupakan gabungan dari semua ini. Dan algorithmic marketing ini sangat memungkinkan untuk memberikan layanan atau memberikan produk yang bersifat personalized
person to person, berbeda satu dengan yang lain. Tadi sudah saya sebutkan misalnya adalah shampoo yang untuk ditujukan untuk rambut yang berbeda-beda. Tapi juga pada baju, saham, pakaian, fashion, bahkan pilihan hotel, tempat wisata dapat diberikan layanan yang bersifat personalized. Dan kemudian akibatnya generasi ini menjadi less tolerant terhadap sebuah konsep manajemen yang sudah lama kita kenal. One size fit for all. Mereka memusuhi itu. Mereka tidak mentolerir segala sesuatu yang one size fit for all. Mereka ingin segmennya diperhatikan. Dan tentu saja ciri yang lain lagi, ekspektasinya sangat tinggi. Ekspektasi terhadap convenience, speed, dan harga. Mereka memiliki ekspektasi sebesar itu. Dan untuk memudahkan mereka semua supaya bisa mendapatkan layanan yang serba instan dan on demand itu, maka maraklah digital payment. Karena ini bisa membantu mereka untuk mendapatkan segala sesuatu yang serba on demand. Perilaku yang kedua ini adalah yang disebut sebagai switching culture. Karena tadi sudah disebutkan ini ada on demand, maka mereka menjadi mudah untuk switch. Tidak ada lagi barrier untuk melepaskan sesuatu. Yang saya maksud adalah switching cost-nya menjadi sangat rendah. Misalnya saja begini, Anda membeli tanah di daerah Jawa Tengah atau di daerah Karawang lah begitu. Anda membeli tanah 5 hektar, sebut saja sangat besar. Samalah ketika Anda membeli mobil BMW seri 5. Dan suatu ketika Anda merasa bosan dan Anda mengatakan saya mau jual deh. Oke, Anda jual. Tapi kan ada switching cost. Switching cost-nya itu adalah Anda bayar pajak, balik nama, dan Anda perlu bayar perantara. Anda berhitung. Ini tadinya saya beli harganya sekian, sekarang naik sekian, cost-nya sekian. Nggak jadi deh. Karena ternyata switching cost-nya cukup besar. Jadi segala sesuatu itu menjadi penghambat ketika kita sadar switching cost itu sangat besar. Anda menikah dan kemudian Anda merasa tidak cocok. Kalau Anda tidak mempunyai keturunan, barangkali Anda mengatakan, ya sudah switching cost saya rendah. Tapi begitu Anda punya anak, maka itu ada switching cost di situ. Ada beban, ada persoalan. Bagaimana dengan anak-anak Anda? That is switching cost. Generasi ini sekarang merasakan karena segala sesuatu abundant, banyak sekali pilihan, dan datangnya on demand, maka ini membentuk suatu perilaku. Pilihan saya banyak dan ada kecenderungan generasi ini menjadi tidak loyal atau cepat berpindah dari satu produk kepada produk lainnya. Kita amati gejala beberapa tahun belakangan ini, ada banyak sekali restoran yang produk cepat muncul lalu hilang. Kita lihat toko-toko kue di Bandung, rumah makan di Bandung, di Jakarta, di Jalan Senopati yang begitu populer, begitu kita mau balik lagi tidak ada. Juga sama seperti sebuah jaringan toko ice cream yang kabarnya dari Tiongkok, namanya Mixu, kadang-kadang disebut juga Mixue. Tapi yang saya lihat, di banyak tempat sekarang sudah banyak ditutup. Jadi cepat dibuka, cepat ditutup. Orang datang begitu cepat, begitu menyukai, antri, tapi tak lama kemudian hilang. Karena saat ini kita merasakan terdapat switching culture. Jadi generasi ini memang sangat mengutamakan convenience, comfortable, dan feel good ketimbang komitmen atau melihat bagaimana perasaan orang lain. Termasuk dalam membangun relationship dengan orang lain. Termasuk juga dengan pekerjaan. Menjadi tidak loyal karena mereka merasa dikelilingi oleh sesuatu yang bersifat abundant, berkelimpahan, banyak sekali pilihannya, dan bahkan mereka on demand. Sehingga akibatnya kemudian mereka tidak begitu loyal. Baik itu pada pekerjaan, pada brand, persahabatan, dan lain sebagainya. Nah, banyak contoh dalam kehidupan ini dan kita bisa melihat bahwa on-demand culture itu terjadi di banyak segi kehidupan. Dan contohnya ada banyak kategori produk, tidak hanya terbatas pada produk sehari-hari tetapi juga pada produk yang membentuk kehidupan Anda. Misalnya saja pendidikan. Kita ketahui pendidikan itu penting, degree itu penting, proses seleksi itu penting, tetapi generasi sekarang ternyata juga bisa mendapatkan pengetahuan tidak hanya dari kampus. Mereka bisa menggunakan AI, ChatGPT, Perplexity, dan lain sebagainya. Mereka bisa mengakses, mendapatkan ringkasan. Dan kemudian mereka lebih suka menonton YouTube ketimbang membeli bukunya. Dan itulah yang sebetulnya sedang terbentuk hari ini. On-demand culture dan juga switching culture. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dan bisa digunakan untuk mengambil keputusan baik untuk mempertahankan karyawan. Menurut hemat saya,
ada cara-cara baru yang perlu dilakukan untuk membuat Gen Z ini bisa produktif, bisa berkarya, dan bisa menjadi talent bagi dunia usaha maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Di satu pihak tentu saja Anda bisa mengatakan, ya sudah kalau nggak mau saya cari yang lain. Tetapi lama-lama kita akan kehilangan talent. Karena Gen Z ini adalah generasi yang kreatif, generasi yang cerdas, generasi yang memiliki sesuatu yang bisa membantu kemajuan kita semua. Stay relevant.